Profesional Manajemen Risiko yang berbahagia, selamat datang di podcast The Way Academy dan Irma Apa. Channel ini akan membahas konsep penting dan praktik manajemen risiko sehingga diharapkan menjadi referensi baru dalam pengembangan manajemen risiko khususnya di sektor publik. Perkenalkan, saya Fitri Sawitri, Direktur The Way Academy. Hari ini saya bersama dengan Bapak Tri Wahyono, seorang praktisi manajemen risiko sektor publik. Kami akan membahas konsep dasar sebetulnya apa perbedaan risiko dan masalah. Penasaran seperti apa? Yuk kita mulai. Selamat datang Pak Tri, apa kabar? Sehat Ibu. Salam kenal profesional manajemen risiko. Ini podcast pertama kita ya Bu ya. Dan kami berharap konten ini akan terus berkelanjutan dalam mengedukasi kesadaran risiko di sektor publik. Pak Tri, banyak yang request ke saya ini Pak Tri untuk membahas perbedaan antara risiko dan masalah. Boleh nggak Pak Tri diberikan penjelasan sedikit yang simple tapi mudah dipahami? Silakan Pak Tri. Oke. Pertanyaan bagus itu Bu. Memang betul, masih banyak yang tertukar antara konsep risiko dan masalah. Jadi supaya lebih real Bu, izin saya pakai ilustrasi saja Bu ya. Boleh, silakan Pak. Jadi kalau setiap kali kita masuk tol, itu kalau kita masuk gerbang, terus kita tengok ke kiri, biasanya kan ada papan. Ya, di situ tertuliskan, oh bulan Januari terjadi 10 kali kecelakaan, 1 korban meninggal. Nah, saya kembali bertanya nih ke Bu Fitri. Kalau menurut Bu Fitri, kecelakaan di jalan tol, itu risiko atau masalah Bu? Kalau menurut saya jelas itu masalah Pak Tri, karena kecelakaan itu kan sudah terjadi. Sedangkan risiko itu masih berupa potensi atau kemungkinan. Nah, ini yang menarik. Coba kita analisis lebih dalam. Kejadian kecelakaan di jalan tol itu ada kemungkinan berulang nggak? Bisa jadi Pak, buktinya kejadian kecelakaan kan terus dimonitor setiap bulan. Ada update-nya itu Pak Tri. Nah, itu maksud saya. Jadi kecelakaan di jalan tol itu dipandang sebagai risiko, ya. Bisa juga dia dipandang sebagai masalah. Dipandang sebagai risiko itu ketika dia masih berupa potensi atau kemungkinan terjadinya di masa depan. Tapi dia juga masalah ketika dia sudah terjadi. Nah, ini yang menarik karena ketika kita salah mendefinisikan, maka kita nanti bisa jadi kedepannya, ke treatmentnya itu akan bisa berbeda. Makanya masalah ini juga penting di dalam mengelola risiko, karena kejadian historis satu masalah itu menjadi indikator sebetulnya seberapa mungkin risiko akan terjadi ke depan. Oke Pak, semakin menarik nih Pak jadinya Pak. Jadi apa pentingnya Pak kita membahas perbedaan antara risiko dan masalah itu Pak Tri? Nah, ini yang perlu kita jelaskan. Jadi sebagaimana tadi sudah kita bahas, pentingnya membedakan risiko dan masalah karena treatment atau perlakuan kita terhadap keduanya itu berbeda. Ya, misalnya kalau kita bicara kecelakaan jalan tol yang sudah terjadi atau ini masalah, maka treatmentnya itu adalah problem solving. Jadi kita tidak perlu mikir kemana-mana. Intinya, siapa yang salah tanggung jawab, yang sakit diobati, yang rusak diperbaiki. Itu namanya problem solving terhadap masalah. Udah terjadi. Nah, terhadap risiko, karena ini masih potensi kejadian di masa depan, maka masih memungkinkan kita untuk melakukan treatment. Artinya, kita bisa mencegahnya, ya, supaya itu tidak terjadi. Kemudian kita juga bisa mengantisipasi dampaknya, Bu. Supaya apa? Kalau sampai terjadi, ya, kita bisa mengurangi kefatalannya. Nah, ini konsep dari bagaimana treatment terhadap risiko, Bu. Ada contohnya nggak Pak, mencegah dan mengurangi kefatalan dari risiko kecelakaan di jalan tol itu Pak Tri? Ya, tentunya ada. Jadi misalnya gini, untuk mencegah, ya, paling simpelnya itu adalah bagaimana penyelenggara jalan tol itu menyediakan rambu-rambu jalan yang lengkap. Himbauan agar tidak nyetir dalam keadaan ngantuk. Kondisi mobil yang prima. Kemudian dia menyediakan rest area di titik-titik tertentu yang kemungkinan orang itu lelah. Kemudian ada juga
bagaimana dia memperbaiki jalan tol. Ini yang penting. Karena jalan tol itu orang dengan kecepatan tinggi, sehingga rusak sedikit aja harus segera diperbaiki. Itu mencegah, artinya sebelum kecelakaan itu terjadi. Yang kedua, kita bisa mengantisipasi dampaknya atau mengurangi kefatalan. Dengan cara apa? Nah, ini beberapa yang berbeda ya. Mungkin ini tidak banyak dibahas di sektor publik. Pertama, kita mengenal ada seat belt. Itu kan pelindung kita kalau ada benturan, nah, tidak terlalu fatal. Yang kedua, airbag system. Ya, kemudian kalau Bapak Ibu di jalan tol Jakarta Bandung nih, kalau lihat di ada jurang, biasanya kan ada pelindung di samping. Nah, itu kalau sampai ada lepas kontrol, dia nggak sampai fatal, jatuh dan mungkin korban lebih banyak. Satu hal lagi yang mungkin menarik adalah bagaimana kita melihat ya di jalan turunan yang curam, di jalan tol itu ada jalur keselamatan. Ya, itu juga bagian dari mengurangi kefatalan. Nah, yang terkini justru salah satunya adalah emergency yang siap siaga, itu juga bagian mengurangi kefatalan. Karena apa? Kalau orang kecelakaan, dia bisa bleeding, berdarah. Telat menangani, fatal. Makanya emergency itu penting untuk disediakan di jalan tol. Kira-kira itu Bu gambarannya. Jadi konsep ini penting untuk dipahami. Oke, Pak. Jadi terkait dengan risiko dan masalah ini simpulannya apa Pak Tri? Nah, simpelnya gitu ya. Masalah dan risiko itu hanya perspektif waktu. Jadi memahami keduanya itu sama-sama penting. Artinya apa? Masalah itu adalah indikasi seberapa mungkin resiko itu akan terjadi di masa depan. Jadi kalau di istilah statistik itu ada regresi, ada proyeksi, ada interpolasi. Sehingga kalau boleh disimpulkan, memahami risiko dan masalah ini sama pentingnya. Karena kita akan menentukan treatment yang paling tepat untuk keduanya. Karena masalah dan risiko tentunya treatmentnya akan berbeda. Itu Bu. Baik Pak Tri. Baik, terima kasih Pak Tri kepada profesional manajemen risiko. Yang masih ada pertanyaan, silahkan posting di kolom komentar. Insya Allah akan kami bahas pada kesempatan berikutnya. Jangan lupa dukung kami untuk produksi konten-konten edukasi manajemen risiko. Caranya dengan like, subscribe, dan komentar. Terima kasih, sampai jumpa pada sesi podcast selanjutnya. Salam profesional manajemen risiko. Terima kasih, sampai jumpa. Terima kasih Pak Tri. Sama-sama Ibu.